Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Sampai bertemu lagi di pelajaran tema. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema A hidup rukun, subtema 4 hidup rukun di masyarakat, pembelajaran 5 dan 6. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati yuk bareng-bareng. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jangan lupa juga kalian harus menyiapkan buku tema paket, tema A, dan alat tulisnya ya. Oke. Nih, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah pertama, kita akan menyampaikan penolakan dengan kalimat sederhana. Kemudian kita akan menyebutkan pengamalan sila ketiga Pancasila di lingkungan masyarakat. Kemudian kita akan mengidentifikasi kalimat penolakan dalam sebuah dongeng. Dan yang terakhir kita akan belajar tentang menyebutkan pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila di masyarakat. Lanjut, kita masuk ke materi pertama. Kalian masih ingat tidak apa itu kalimat penolakan? Ya, kalimat penolakan adalah jawaban atau tanggapan dari ajakan seseorang bahwa dia tidak menerima ajakan orang tersebut. Nih, coba kalian perhatikan contoh A. Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Kemudian Made jawab, tidak mau. Aku malas, bekerja bakti itu melelahkan. Kalau bagian yang B, coba kalian perhatikan. Ayo kita bergotong royong membersihkan lingkungan. Kemudian Tony bilang, maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Nah, menurut kalian, kalimat penolakan dalam gambar ini yang lebih baik yang A atau yang B? Ya, betul sekali. Kalimat penolakan yang baik adalah yang B. Kalimat jika kamu menolak ajakan seseorang, maka kamu harus menggunakan bahasa yang santun. Tidak boleh seperti gambar A. Tidak mau, aku malas, bekerja bakti itu melelahkan. Itu adalah kalimat yang tidak baik. Nanti bisa orang yang mengajaknya itu menjadi sebel, tidak suka, kecewa. Harusnya kamu ketika menolak seseorang, kamu harus memberikan sebuah alasan dan berkatalah dengan santun. Lanjut ya, perhatikan gambar ini. Jonas, ayo kita bermain bola basket. Jonas bilang apa? Maaf Dedi, aku tidak bisa karena aku harus menyelesaikan tugas rumah. Nah, dari percakapan yang itu ada sebuah pertanyaan dari Miss. Yang A. Siapa yang mengajak untuk bermain bola basket? Hayo, siapa yang mengajak untuk bermain bola basket? Si Jonas atau si Dedi? Betul sekali. Jawabannya adalah Dedi. Pertanyaan yang B. Apa maksud kalimat ajakan pada percakapan? Maksudnya apa sih kalimat ajakan yang disampaikan Dedi? Ya, betul. Maksudnya adalah Dedi mengajak Jonas untuk bermain bola basket. Yang C. Siapakah yang mengucapkan kalimat penolakan? Jonas atau Dedi? Betul, Jonas. Yang D.
Mengapa sih ia menolak ajakan pada percakapan? Mengapa ia menolak ajakan pada percakapan? Siapa yang tahu? Betul, karena ia harus menyelesaikan tugas rumah. Jonas tidak bisa ikut bermain bola basket karena alasannya adalah ia harus menyelesaikan tugas rumah. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah tunjuklah yang mana kalimat penolakan. Yang ini atau yang ini? Betul. Kalimat penolakan disampaikan oleh Jonas. Maaf, Dedi. Ketika kamu menolak sesuatu, kamu harus bilang maaf, Dedi. Kemudian kamu sertakan alasan. Jangan lupa ya untuk menggunakan kata maaf. Lanjut. Menyebutkan pengamalan sila ketiga Pancasila di lingkungan masyarakat. Kalian masih ingat pengamalan sila ketiga Pancasila? Kemarin kita belajar tentang pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolah. Sekarang kita belajar pengamalan sila ketiga Pancasila di lingkungan masyarakat, di tempat tinggal kalian. Perhatikan gambar pertama. Contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di lingkungan masyarakat adalah menghormati adat istiadat suku lain. Nah, jadi ketika kamu berbeda suku dengan tetanggamu, berbeda adat dengan tetanggamu, kamu harus menerimanya, kamu harus menghormati. Jangan kamu menganggap bahwa adat kamulah yang lebih baik dan orang lain itu buruk. Itu adalah sikap yang tidak baik. Kemudian yang kedua adalah bekerja sama tanpa membedakan suku. Misalnya setiap hari Minggu nih, di lingkungan RT kamu selalu mengadakan kerja bakti. Dan setelah kamu mengerjakan kerja bakti itu, kamu tidak boleh membeda-bedakan suku. Misalnya, kamu yang boleh kerja bakti itu hanya suku Betawi saja, suku Jawa tidak boleh, atau sebaliknya. Tidak boleh seperti itu. Seharusnya semua suku sama. Mari kita bersihkan lingkungan bersama dan mari kita melakukan kerja bakti bersama. Itu adalah pengamalan sila ketiga Pancasila di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, yang ketiga adalah bermain bersama teman tanpa membedakan suku. Jadi ketika kamu pulang sekolah nih, biasanya sore kan kamu bermain. Ketika kamu bermain itu, kamu juga tidak boleh membeda-bedakan suku. Kamu hanya main sama kamu orang Jawa. Kemudian kamu hanya main sama orang Jawa juga. Orang Betawi tidak boleh ikut main. Orang Madura tidak boleh ikut main. Itu tidak boleh. Kamu harus bermain bersama, harus hidup rukun. Kemudian yang selanjutnya adalah mempelajari tarian daerah. Nah, jika kamu senang untuk mempelajari tarian daerah, berarti kamu telah mengamalkan sila ketiga Pancasila. Karena siapa lagi yang menjaga warisan Indonesia kalau tidak anak bangsanya sendiri. Jadi kamu harus mempelajari tarian daerahmu atau tarian daerah yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah bangga menggunakan produk buatan dalam negeri. Contohnya apa? Contohnya kamu memakai batik. Batik itu adalah milik Indonesia. Jadi ketika kamu bangga nih memakai batik buatan dalam negeri, kamu itu telah melestarikan kekhasan Indonesia, budaya Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah bersahabat dengan teman dari berbagai suku. Tadi kan bermain tanpa membedakan suku. Terus kita juga kalau ingin bersahabat itu juga harus berbagai suku. Jangan hanya suku itu saja. Kita harus bermain bersama-sama. Seperti contoh gambar yang ini.
Mereka dari suku mana saja, tetapi coba lihat mereka. Tidak ada yang bermusuhan satu sama lain. Mereka bermain dengan ceria, tidak membeda-bedakan suku. Lanjut. Sekarang Miss ada pertanyaan. Kamu jawab betul atau salah ya? Setuju atau tidak setujukah kamu pada sikap yang sesuai sila ketiga Pancasila di masyarakat? Bekerja sama menjaga keamanan di lingkungan sekitar. Nah, itu menurut kamu yang nomor 1 ini betul atau tidak dia pengamalan sila ketiga Pancasila di masyarakat? Ya, betul. Dia bekerja sama menjaga keamanan lingkungan sekitar. Yang kedua, Pak RT dan warganya mengadakan ronda setiap malam. Menurutmu setuju atau tidak setuju? Setuju, pinter. Jadi mereka bersama-sama mengadakan ronda setiap malam untuk menjaga keamanan di lingkungan sekitar. Yang ketiga, hanya mau bersahabat dengan teman yang sama dengan sukunya. Menurutmu setuju atau tidak setuju? Tidak setuju dong. Harusnya seperti apa? Harusnya ia bersahabat dengan banyak suku, dengan berbagai suku. Lanjut, Pak RT itu mengimbau warganya untuk menggunakan pupuk buatan dalam negeri. Menurutmu betul atau salah? Iya, betul. Jadi dia harus mencintai produk dalam negeri. Lanjut ya, Maria dan Lani mempelajari tari kecak bersama Ibu Made. Menurutmu setuju atau tidak setuju? Dia mempelajari tari kecak bersama Ibu Made. Iya, setuju. Berarti dia telah mencintai budaya Indonesia, tarian tradisional yang ada di Indonesia. Selanjutnya, Pak Rudi melaporkan pelaku pencurian kepada pihak berwajib. Menurutmu betul atau salah? Betul, Pak Rudi ini dia tidak main hakim sendiri, dia menyuruh. Oke, sekarang kita masuk pada pembelajaran 6. Kalian buka halaman 108. Kita akan belajar menyebutkan kalimat penolakan dalam sebuah dongeng. Miss akan bacakan sebuah dongeng yang berjudul Kerbau dan Burung Jalak. Kalian perhatikan dengan seksama ya. Pagi itu, kerbau mencari makan di padang rumput. Tiba-tiba, burung jalak hinggap di punggungnya. "Hai burung jalak, mengapa kau hinggap di punggungku?" tanya kerbau. "Aku ingin meminta izin untuk memakan kutu di punggungmu," jawab burung jalak. Kerbau menggeleng-gelengkan kepalanya. "Tidak boleh burung jalak, carilah makanan di tempat lain." "Kamu tidak boleh begitu kerbau," kata sang burung pipit. "Kita harus saling membantu." "Iya benar, nanti tubuhmu gatal-gatal," kata burung gagak ikut berbicara. "Aku bisa mengusir kutu dengan ekorku," kata si kerbau. Kerbau berkata sambil mengibaskan ekornya. Burung jalak pun merasa sedih. Ia lalu terbang pergi ke tepi padang rumput. Beberapa jam kemudian, kerbau mulai merasakan gatal-gatal. Ia tidak mampu mengusir kutu-kutu hanya dengan ekornya. Meskipun malu, ia pun mendekati burung jalak yang sedang hinggap di sebuah pohon. "Tolong, tubuhku terasa gatal. Maukah kau membantuku memakan kutu-kutuku?" tanyanya pelan. "Aku tidak mau," jawab burung jalak kesal. "Bukankah kamu tadi mengusirku?" "Maafkan aku, burung jalak. Tolonglah, tubuhku sangat gatal." Kerbau pun memohon kepada burung jalak. Burung hantu yang bijaksana mengajak para burung berdiskusi. "Menurutku, kamu harus membantunya, burung jalak. Aku yakin dia sangat menyesal," kata si burung hantu.
Burung pipit ikut berpendapat. Benar, bukankah kita harus saling membantu? Aku juga setuju dengan pendapat mereka, kata sang burung gagak. Akhirnya, burung jalak pun setuju untuk membantu kerbau. Kerbau sangat berterima kasih. Burung jalak mendapat makanan berupa kutu si kerbau, sedangkan kerbau juga diuntungkan karena ia tidak merasa gatal lagi. Mereka pun saling bekerja sama. Sejak itu, burung jalak selalu menemani kerbau di padang rumput. Mereka berteman, bersahabat kembali. Nah, dari dongeng ini ternyata ada kalimat penolakan loh. Coba kalian tunjuk mana yang kalimat penolakan. Ya, ini dia kalimat penolakan. Dan ini, tidak boleh burung jalak, carilah makanan di tempat lain. Kemudian, aku tidak mau, jawab burung jalak. Kalimat penolakan itu adalah kalimat menolak permintaan seseorang. Pertanyaannya adalah, dari dongeng ini ada contoh pengamalan sila. Menurutmu yang dilakukan burung berdiskusi itu termasuk pengamalan Pancasila keberapa? Ada yang berpendapat, ada yang mengemukakan pendapatnya, ada yang menerima pendapat orang lain, mereka berdiskusi. Itu termasuk pengamalan sila berapa? Ya, betul, sila keempat. Ada juga pengamalan sila lainnya. Mereka kerbau dan burung jalak itu saling bekerja sama. Adil, burung jalak itu tidak gatal, burung jalak itu bisa makan. Bukan hanya burung jalak saja yang mendapat keuntungan, tetapi kerbau juga mendapatkan keuntungan karena badannya tidak gatal lagi. Jadi mereka adil, sama-sama mendapatkan keuntungan, sama-sama bekerja sama. Menurutmu sila keberapa? Ya, betul, sila kelima. Lanjut. Pengamalan sila keempat di masyarakat. Contohnya yang pertama adalah menghadiri pemilihan ketua RT. Lihat gambarnya ini. Dia bersama-sama bermusyawarah untuk menentukan siapa sih yang menjadi ketua RT. Nah, kemudian yang kedua, mendengarkan pendapat orang lain saat berdiskusi. Itu juga termasuk contoh pengamalan sila keempat. Jadi ketika ada teman kamu sedang mengemukakan pendapatnya, kamu harus mendengarkan, menghargainya. Selanjutnya adalah memberikan pendapat saat diskusi. Nah, di dalam diskusi kamu punya pemikiran, punya pendapat yang berbeda, maka kamu boleh itu mengemukakan pendapatnya. Kemudian yang terakhir adalah mengambil keputusan melalui musyawarah. Tadi mereka berpendapat, berdiskusi, kira-kira siapa nih yang mau jadi ketua RT kita yang terbaik. Menurut aku ini, menurut aku ini, menurut aku ini. Nah, nanti akan diambil sebuah keputusan yang menjadi ketua RT. Keputusan itu adalah hasil dari diskusi atau musyawarah. Selanjutnya adalah pengamalan sila kelima di masyarakat. Nih, yang pertama lihat gambar pertama. Mendirikan sebuah koperasi. Jadi, koperasi itu untuk kesejahteraan warga di sekitar. Kemudian bekerja sama dalam siskamling. Terus gotong royong saat melakukan kerja bakti. Kemudian menggalang kegiatan sosial. Lanjut ya. Membuat soal cerita tentang penjumlahan dan pengurangan serta penyelesaiannya. Kita masuk pada pembelajaran matematika. Menurutmu, kata-kata tentang penjumlahan, nih, kalian harus ingat cirinya. Yang pertama, diberi. Berarti kalau ada kata diberi, berarti itu ditambah, dijumlah.
Berarti punyamu tambah banyak. Kamu dapat dari seseorang diberi. Berarti itu ditambah karena punyamu semakin banyak. Kemudian kata yang selanjutnya ciri-ciri penjumlahan yaitu membeli lagi. Kamu punya kue 2, kamu membeli lagi 3. Maka kue kamu bertambah banyak kan? Iya, itu berarti dijumlah. Kemudian selanjutnya adalah banyak gabungan. Itu penjumlahan. Miss Devi punya kue 5, Miss Nuri punya kue 5. Jika digabungkan kue tersebut punya berapa? Jumlahnya adalah berapa? Berarti itu penjumlahan. Nah, kalau kata-kata tentang pengurangan, itu cirinya diberikan kepada. Ada kata diberikan kepada. Miss Devi punya kue 5, diberikan kepada Miss Nuri 2. Berapa sisa punya Miss Devi? Nah, itu namanya pengurangan. Berarti kue milik Miss Devi berkurang karena sudah diberikan kepada Miss Nuri. Selanjutnya adalah sisa. Miss Devi punya kue 5. Miss Devi makan 2. Berapa sisa kue Miss Devi yang masih utuh? Nah, itu namanya pengurangan. Jadi kalau udah dimakan nih, berapa sisanya? Itu berarti pengurangan. Terus selisih. Selisih, jadi ada kata selisih, ini berarti dikurang, pengurangan. Miss Nuri punya bola basket 50, Miss Devi punya bola basket 30. Berapa selisih bola basket mereka? Itu dikurang. Terus terjual. Miss Devi jualan kue bolu 50. Nah, sudah terjual, dibeli Miss Nuri, sudah terjual 20. Berapa sisanya? Nah, itu kata-kata untuk penjumlahan atau pengurangan. Sudah paham? Insya Allah paham. Nah, ada contohnya. Kalian perhatikan. Jika Miss kasih soal, buatlah soal cerita dengan penyelesaian operasi hitung 135 ditambah 100 dikurang 55. Kira-kira soal ceritanya seperti apa ya? Nah, contohnya seperti ini. Nih, Butari memiliki telur 135 butir di warungnya. Kemudian, Butari membeli lagi ke agen telur sebanyak 100 butir. Nah, ada kata membeli lagi. Tadi yang sudah Miss jelaskan, dijumlahkan atau dikurangkan? Betul, dijumlahkan. Jika telur Butari terjual 55 butir, berapa banyak telur Butari sekarang? Nah, sudah terjual, ada kata terjual. Berarti dikurangkan apa dijumlahkan? Kalau sudah terjual. Betul, dikurangkan. Jadi ini adalah latihan kamu membuat soal cerita. Ini sudah membuat soal cerita nih. Sekarang kamu harus paham bagaimana cara membuat soal cerita dengan operasi hitung. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Ilmunya dapat bermanfaat buat kalian semua. Sekarang ada tugas dari Miss. Kerjakan soal di Google Form ya. Nanti linknya Miss kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.